di sebelah kananku ini ada juga pelang teman-teman. Tuh kita lihat, Kesultanan Palembang Darussalam ya, namanya, berada di lingkungan Kawah Tengkurep. Itu yang pertama Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo teman-teman. Di bawahnya tahunnya teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada istrinya teman-teman. Ada Ratu Sepuh, Ratu Gading, Mas Ayu Ratu, Nyai Mas Naimah. Oh berarti Sultan ini ada 4 istri teman-teman. Wow, mantap. Tapi untung di zamannya Kesultanan teman-teman. Kalau di zaman sekarang itu bisa cakar-cakaran. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Balik lagi bareng gua Elviko. Hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026. El berada di salah satu makam sejarah yang berada di Palembang teman-temannya. Kalau kalian bisa tebak nih makam sejarah apa yang berada di belakang El ini teman-teman. Ya betul teman-teman, jadi El berada di salah satu makam, yaitu makam dari Sultan Mahmud Badarudin I teman-teman. Nah seperti apa El explore di sini, ikutin terus El. Tapi sebelum El mulai, seperti biasa teman-teman, El ingetin ke kalian jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Tanpa lama-lama lagi teman-teman, kita cek ke dalam ada apa aja, seperti apa suasananya. Yuk ikutin El, kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, nah seperti inilah suasana masuk ke dalam lokasi ini teman-teman. Nah di sebelah kiriku nih kalau rada berisik teman-teman, karena di sebelahnya itu peti kemas teman-teman. Tuh lihatnya, pohon-pohon besar, viewnya memang amat sangat luar biasa teman-teman. Tapi nggak tahu nih kalau malamnya, nanti kalian tulis di kolom komentar teman-teman, apakah seram apakah tidak teman-teman. Nanti kalian aja yang berpendapat teman-teman ya. Nah di sebelah kiri ini juga ada yang jualan teman-teman. Jangan takut datang ke sini yang kehausan, ada yang jualan juga tuh yang di bawah. Nah ini ada si bapak, Pak. Nah di sebelah kiriku ini kayak ada pelang seperti susunan silsilah sultan teman-teman. Tuh Kesultanan Palembang Darussalam dan nama-namanya teman-teman. Nah, di bawah ini juga ada keterangannya yang dimakamkannya. Tuh teman-teman. Nah, ini si Bagas lagi nunggu. Ini pos jaganya teman-teman. Jadi kalau kalian ada butuh apa bisa kesini juga nanti teman-teman. Pak. Iya Pak. Nah di sebelah kiriku ini kayak ada tugu teman-teman. Nah seperti ini nih, ada tugu, kita deketin ya biar kelihatan teman-teman. Nah, tugu pahlawan nasional teman-teman, Sultan Mahmud Badarudin II Raden Hasan. Jadi memang tempat ini itu tempat sejarah teman-teman ya. Perjuangan di tahun 45 melawan penjajah juga teman-teman. Ada pahlawan yang tertidur damai di dalam tempat ini teman-teman. Wow. Kita ke sebelah kiri ini, kita lihat ada makam siapa teman-teman. Jadi dari pintu masuk tadi kita langsung disuguhkan sama makam pertama kayaknya nih dari Kesultanan. Ini ada makam Sultan ya, Sultan Husin teman-teman. Itu memerintah dari tahun 1228 teman-teman. Itu ada tulisannya tuh ya. Kita lanjut lagi ke dalam teman-teman. Nah si Bagas lagi duduk. Gas. Kita masuk teman-teman. Nah ini jalan masuknya teman-teman.
masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Kita kayaknya ke sebelah kanan dulu deh, karena jalan sebelah kanan itu baik katanya kan, tangan bagus. Nah, di sebelah kiri ini kayaknya ada jalan juga, kita lihat. Oh, ini makam sultan juga teman-teman. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ada juga memang yang udah disemen dan juga masih menggunakan nisan kayu teman-teman. Ini kayu teman-teman. Ini kayak di ini ya. Ini makam sultan juga teman-teman, sultan. Nah, ini pintunya teman-teman, tapi nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak ya. Kita cek. Kayaknya ditutup teman-teman. Jadi pintunya pun menggunakan corak-corak emas, seperti memang adat Palembang teman-teman. Berwarna emas. Kita masuk lagi ke sebelah kiri. Ada apa di sini nih? Kita ke sebelah kiri. Di depan saya ini kayak ada tulisan juga, kayaknya makam pangeran teman-teman. Nih, ada makam pangeran. Jadi makamnya di dalam ini juga teman-teman. Nah, assalamualaikum. Nah, kalau yang di dalam ini kayaknya menggunakan kayu, menggunakan semen teman-teman. Nih, bukan kayu lagi, tapi udah di semen. Kayaknya udah diubah teman-teman. Kita masuk lagi. Ini bangunan di sebelah kanan dari makam Sultan Mahmud Badarudin ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk lagi ke belakang, ada apa? Tapi kalau malam ini, aduh, gimana lah, coba kalian nilai lah teman-teman ya. Pasti horor. Sini ada tanaman, udah tumbuh. Kita nggak tahu nih teman-teman, bakal kemana ini. Dari sebelah kanan. Tapi di sini memang radanya sejuk ya, udaranya sejuk. Ada ini juga. Oh, ini ada masjid nih. Ada masjid yang memang digunakan kayaknya buat pengunjung yang datang ke sini untuk ibadah teman-teman ya. Ada masjid, jadi bisa digunakan juga teman-teman buat kalian datang ke sini sholat dan berdoa teman-teman. Ada masjid di dalam kubah ini. Oke teman-teman, jadi itulah suasana dari sebelah kanan dari bangunan ini teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalau mau cari masjid itu adanya di sebelah kanan dari bangunan ini ya, tapi di belakang teman-teman. Nah, seperti itu tuh. Jadi kita lihat tadi juga di sebelah kanan itu ada makam pangeran teman-teman. Yang memang batu nisannya kayaknya udah diubah teman-teman. Dulu kalau aku nilai itu terbuat dari kayu ya, tapi sekarang udah pemeliharaan kayaknya udah diganti dengan semen teman-teman. Yuk kita masuk lagi ke dalam yang ke ruang Sultan Mahmud Badarudinnya. Ikutin El, kita masuk. Nah, jadi teman-teman, ini di depan saya ini ialah bangunan utamanya teman-teman. Nah, seperti ini ya, makam dari Sultan Mahmud Badarudin, dan sering orang bilang itu kawah tengkurap. Nah, kawah itu kayak gini nih, di atasnya kayak wadah teman-teman. Itu
Itu makanya orang Palembang sering datang ke sini itu bilang kawah Tengkurap. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sebelah kiriku ini ada makam juga teman-teman. Masih tetap ada makam. Nah, seperti ini. Wow. Jadi kita itu berasa masuk ke dalam kerajaan teman-teman. Nah, di sini ada tulisan, yang datang ke sini jangan lupa dilepas sandal dan sepatunya teman-teman. Memang di sini udah dibersihin dan ada penjaganya. Assalamualaikum. Kita ke sebelah kanan dulu ya. Kalau makam sultannya di sini teman-teman. Tapi aku ke kanan dulu. Nah, di sini ada makam sultan juga. Adi Kusumo. Kita masuk. Assalamualaikum. Wow. Masuknya udah beraura-aura gimana gitu ya teman-teman. Sepertinya di sini juga ada Imam Syahid teman-teman, tuh ada tulisannya juga. Oh, di sini makam sultannya teman-teman. Assalamualaikum. Aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi rata-rata itu banyak yang dikasih jaring kayak gini teman-teman. Yang tahu teman-teman tolong di komen kenapa mesti dijaring seperti ini teman-teman. Tuh, kayak ada jaring-jaring. Nah, ini Sultan Ahmad teman-teman, Najamuddin Adi Kusumo teman-teman tuh. Jadi dia memerintah di tahun 1758 Masehi sampai 1776 Masehi teman-teman. Nah, di sini juga ada Yasin teman-teman. Jadi yang datang ke sini juga sering melantunkan surat Yasin dan berdoa teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman, jangan meminta-minta teman-teman ya ke tempat-tempat seperti ini, itu akan nanti jatuhnya salah musyrik ya teman-teman. Tapi kalau kalian berdoa di sini, menurutku ya teman-teman, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau meminta-minta kayak harta, rezeki, jodoh, semuanya itu nggak baik teman-teman. Semuanya itu kalian mintanya itu ke Allah Subhanahu Wa Taala dan ke Tuhan Yang Maha Esa teman-teman. Jangan seperti ke tempat-tempat seperti ini teman-teman. Langit-langitnya. Kita ke ruangan lain teman-teman. Wow. Ya teman-teman, berdiri bendera kebangsaan kita teman-teman, bendera merah putih. Karena beliau mengorbankan dirinya berjuang untuk tanah air teman-teman, mengibarkan bendera ini. Sudah sepantasnya kita menghormatinya. Di sebelah kananku ini ada juga pelang teman-teman. Tuh kita lihat, Kesultanan Palembang Darussalam ya, namanya, berada di lingkungan kawah Tengkurap. Itu yang pertama Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo teman-teman. Di bawahnya tahunnya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini ada istrinya teman-teman. Ada Ratu Sepuh, Ratu Gading, Mas Ayu Ratu, Nyai Mas Naimah. Oh, berarti Sultan ini ada 4 istri teman-teman. Wow, mantap. Tapi untung di zamannya kesultanan teman-teman. Kalau di zaman sekarang itu bisa cakar-cakaran. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Kalau akur mah alhamdulillah teman-teman. Mau minta resep lah ini nanti ke Sultan. Kayak gimana bisa? Nggak bercanda teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini juga ada makam juga teman-teman. Oh, jadi di sebelah kiriku nih aku melihat kayaknya ada makam pangeran teman-teman. Oh, ini makam pangeran. Kita lihat dulu teman-teman. Ada Ratu Kamuk teman-teman, atau Raden Zainlani. Makam pangeran. Oh, di sini juga aku melihat ada makam panglimanya teman-teman. Nih.
Panglima Lim Kulai, ya, makam panglimanya teman-teman. Sama seperti tadi, ini udah di semen, bukan kayu lagi. Tapi kalau dulu pasti ini di kayu teman-teman. Nah seperti ini nih ya teman-teman ya. Nah ini kayu teman-teman. Nah ini kayu, di bawahnya masih kayu, dan ini pun masih kayu teman-teman, masih kayu. Kita masuk ke makam sultannya ya teman-teman. Kita di sini pun ada bak. Kali fungsinya itu untuk ngambil air wudhu ya teman-teman, sebelum masuk ke dalam sini teman-teman. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengambil air wudhu teman-teman. Nah kita masuk ke dalam. Karena kenapa saya ngambil wudhu teman-teman, karena agama saya Islam. Nah tapi kalau agama lain pun boleh datang ke sini teman-teman, dengan memang kepercayaan masing-masing teman-teman yang menurut kalian bagus dan santun. Nah, assalamualaikum. Ini teman-teman suasananya. Di sini makam sultannya teman-teman. Nah, di sini ada Sultan Mahmud Badarudin Jayapikromo. Ini makam sultannya. Ini makam imam teman-teman. Imam Said Idrus. Nah, ini makam istri beliau, Mas Ayu Ratu. Di sini ada Ratu Gading. Di sini juga ada Ratu Sepuh. Dan di sini ada Nyai Mas Naimah. Tapi balik lagi teman-teman, aku kurang tahu juga teman-teman kenapa. Nanti tolong yang tahu teman-teman, kenapa mesti ditutupin teman-teman. Apa memang takut ada apa gitu teman-teman. Tapi yang tahu nanti bisa dibahas di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu ekspor di lokasi makam Sultan Mahmud Badarudin ini teman-teman, dan juga sering dibilang orang Palembang itu kawat tengkurap teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, kalau kalian suka dengan sejarah, wisata sejarah Palembang lokasinya, karena di Palembang itu banyak akan namanya sejarah ya teman-teman, apalagi dengan Kerajaan Sriwijaya dan juga Kesultanan Darussalam Palembang teman-teman. Nanti bakal ketemu lagi di lokasi lain bareng El teman-teman. Sebelum El pamit, El ingetin lagi ke kalian, seperti biasa jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian agar channel itu terus berkembang. El pamit, istirahat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.